adik-adik, kembali lagi di ibadah online Smiling Kids bersama Kak Sheryl dan Kak Michelle. Gimana, masih semangat kan hari ini ibadahnya? Harus semangat dong. Ya, kalau gitu mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai kami, Engkau sudah memberi kami kesehatan lagi dan bisa beribadah lagi ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Engkau berkati kami agar kami bisa lebih serius lagi untuk memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, biar lebih semangat lagi kita bangkit berdiri. Laskar Kristus, siap. Yes, yeay. Tepuk tangan ya teman-teman. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semuanya suka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Haleluya, haleluya. Yuhu. Haleluya, Kita pujikan pujian Allah menciptakan saya untuk kemuliaan-Nya. Mari kita memuji Tuhan. Allah menciptakan saya untuk kemuliaan-Nya. M-U-L-I-A, 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 untuk kemuliaan-Nya. Allah menciptakan saya untuk kemuliaan-Nya. Mengenal Dia, mengenal Dia, mengenal Dia untuk kemuliaan-Nya. Allah menciptakan saya untuk kemuliaan-Nya. Menyembah Dia, menyembah Dia, menyembah Dia untuk kemuliaan-Nya. Allah menciptakan saya untuk kemuliaan-Nya. Mengasihi Dia, mengasihi Dia, mengasihi Dia untuk kemuliaan-Nya. Allah menciptakan saya untuk kemuliaan-Nya. Memberitakan Dia, memberitakan Dia, memberitakan Dia untuk kemuliaan-Nya. Yeay. Nah, kita sudah angkat pujian yang pertama tadi. Selanjutnya kita akan tetap bersukacita hanya demi nama Tuhan Yesus. Tetap semangat ya adik-adik. Semangat dong. Semangat, 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 semangat. Kita angkat satu pujian lagi nih. Mari kita angkat pujian.
cintamu Bapa lebih besar dari apapun. Aku mengasihimu, aku mencintaimu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Dalam-dalam cintamu Bapa lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasihmu Bapa lebih besar dari apapun. Aku mengasihimu, aku mencintaimu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Dipersilakan duduk adik-adik. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pujikan Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kakak yang akan mengajar kami. Tuhan berkati juga telinga kami supaya kami dengar-dengaran dan kami bisa melakukan firman-Mu dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo, shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Kakak berdoa adik-adik semua dalam kondisi yang sehat ya. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan sering-sering mencuci tangan, memakai masker dimanapun adik-adik berada. Oke, sebelum kita mulai, kakak mau perkenalkan diri kakak. Nama kakak Citra, adik-adik bisa panggil Kak Citra. Oke, Kak Citra mau tanya nih, siapa di sini adik-adik yang saat sudah besar nanti mau menjadi orang yang besar? Besar di sini maksud kakak adalah menjadi orang-orang yang sukses dan berhasil. Siapa yang mau angkat tangannya?
Wah, banyak sekali ya adik-adik yang mau menjadi orang-orang yang sukses dan berhasil saat besar nanti. Kira-kira nanti saat besar adik-adik menjadi apa ya? Mungkin ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi insinyur, ada yang menjadi pengusaha, dan lain-lain ya. Tapi, apakah adik-adik tahu? Dan pasti masa depan adik-adik pasti banyak dari kita yang masih bingung ya. Tapi tahu nggak adik-adik, Tuhan Yesus Dia tahu semua rancangan untuk adik-adik semua. Tuhan akan memberikan masa depan yang baik untuk adik-adik semua. Nah, bagaimana caranya ya kita bisa tahu apa yang jadi rancangan Tuhan buat hidup kita? Yuk kita sama-sama belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Eliezer. Siapa yang tahu? Siapa yang pernah mendengar nama Eliezer? Oh, Kak Citra kasih tahu nih ya. Eliezer adalah seorang hamba dari Abraham. Adik-adik pasti tahu siapa Abraham. Abraham adalah bapak orang percaya. Abraham adalah bapak yang memiliki iman. Ingat ya cerita di mana Abraham berdoa untuk seorang anak. Siapa nama anak Abraham? Ya, Ishak. Ishak adalah anak Abraham yang diperoleh Abraham dengan iman yang besar. Nah, ini bercerita tentang Ishak saat berumur 37 tahun. Dan pada saat itu, Sarah istri Abraham telah meninggal dunia. Lalu Ishak menjadi sedih. Abraham berpikir bahwa Ishak sudah harus memiliki seorang istri. Lalu Abraham memanggil hambanya yang bernama Eliezer, yang tadi Kak Citra bilang. Abraham memanggilnya dan berkata, Eliezer, kamu harus pergi ke sebuah kota yang bernama kota Haran. Kota Haran adalah kota di mana Abraham dulu berasal. Abraham tidak mau Ishak menikah dengan sembarang orang atau dengan wanita-wanita dari negeri Kanaan. Abraham menginginkan Ishak menikah dengan wanita yang mengasihi Tuhan. Lalu Eliezer pergi ke kota Haran seperti yang diperintahkan Abraham tuannya. Eliezer pergi membawa banyak sekali barang-barang berharga seperti cincin, kalung, gelang, perhiasan yang terbuat dari emas dan perak. Beserta dengan rombongan-rombongan dengan yang sejumlah 10 ekor unta. Eliezer pergi ke kota Haran. Eliezer pergi melewati padang gurun yang panas sekali. Sebelum masuk ke kota Haran, Eliezer beristirahat di sana. Dia merasa kehausan adik-adik. Dia haus dan lapar. Di sana Eliezer berdoa. Tuhan Allah Abraham Tuhanku, kiranya pada hari ini Engkau menunjukkan kepadaku jalanmu. Kiranya hendaknya wanita yang datang memberikan minum kepadaku dan onta-ontaku, dialah yang Tuhan janjikan diberikan untuk Ishak. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Setelah Eliezer selesai berdoa, datanglah seorang wanita membawa buyung atau tempat air. Wanita tersebut sangat cantik. Lalu Eliezer bertanya kepada wanita ini, bolehkah engkau memberikan kepadaku minuman? Aku sangat haus. Lalu wanita ini berkata, minumlah Tuan. Tak hanya itu, wanita ini juga berkata seperti ini, aku juga akan memberikan minuman kepada unta-unta Tuan. Lalu wanita ini mengambil gayung untuk mengambil air dari sumur dan memberikan minuman kepada unta-unta dari Eliezer. Semuanya jadi tidak kehausan lagi adik-adik. Wah, wanita ini baik sekali ya. Lalu Eliezer bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih karena Tuhan sudah menjawab doa-doaku. Lalu Eliezer bertanya kepada wanita ini, hai, siapakah kiranya ayahmu?
Lalu wanita ini menjawab, "Aku adalah anak dari Betuel, kakekku adalah Nahor." Lalu Eliezer bertanya, "Bolehkah aku menginap di rumahmu pada malam ini?" Lalu wanita ini berkata, "Wah, tentu saja Tuan, di rumahku ada tempat untuk Tuan bermalam dan jerami untuk unta-unta Tuan makan." Lalu wanita ini berlari pulang ke rumahnya. Dia menceritakan semua kejadian yang barusan dia alami kepada ayahnya, ibunya, dan kakaknya yang bernama Laban. Nah, adik-adik kira-kira tahu nggak siapa nama wanita ini? Siapa ya? Ayo, siapa yang tahu angkat tangannya? Ya, betul sekali. Namanya adalah Ribka. Ribka lalu memanggil Eliezer untuk datang ke rumahnya. Eliezer disambut oleh keluarga Ribka. Lalu Eliezer menjelaskan maksud kedatangannya ke Haran. Dia menceritakan bahwa dia adalah hamba dari Abraham dan ingin mencari istri untuk anak Abraham yang bernama Ishak. Lalu Betuel, ayah dari Ribka, berkata, "Luar biasa Tuhan Allah kita. Dia telah menunjukkan jalan-jalannya yang ajaib kepadamu dan kepada keluarga kami." Lalu Eliezer bertanya, "Lalu berkenankah Bapak untuk memberikan Ribka kepada keluarga kami, keluarga Abraham?" Lalu Betuel berkata, "Apabila ini sudah menjadi kehendak Bapa, kami tidak dapat menahan Ribka. Kami rela Ribka menjadi istri Ishak." Keesokan harinya, Eliezer membawa Ribka untuk pergi ke negeri Kanaan bertemu dengan Abraham dan Ishak. Setelah hampir sampai di Kanaan, Ishak sedang berada di luar tenda, sedang merenung dan berdoa. Dari kejauhan dia melihat rombongan Eliezer. Di situ hatinya sudah berdebar-debar melihat Ribka yang cantik. Begitu juga dengan Ribka. Saat Ribka melihat Ishak dari kejauhan, dia bertanya kepada Eliezer, "Siapakah dia?" Lalu Eliezer menjawab, "Dia Ishak yang akan menjadi suamimu." Begitu juga dengan Ishak, sama dengan Ishak. Ribka pun merasakan hati yang berdebar. Lalu kemudian mereka menikah. Ishak pun tidak menjadi sedih lagi. Ishak menjadi bahagia karena sudah memiliki istri yang mengasihi Tuhan bernama Ribka. Nah, adik-adik, sama seperti hamba Tuhan ini yang bernama Eliezer. Eliezer begitu dituntun Tuhan. Saat Eliezer berdoa minta Tuhan tunjukkan jalan, Tuhan menunjukkan jalan untuk Eliezer. Bagaimana dengan adik-adik? Apabila kita mau dituntun oleh Tuhan, tentunya kita juga harus berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan. "Tuhan, tuntun aku, pimpin aku, langkahku Tuhan yang pimpin." Kakak percaya adik-adik pasti akan dituntun oleh Tuhan dan adik-adik akan menemukan jalan yang terbaik untuk masa depan adik-adik semua. Tuhan yang menolong, Tuhan yang ajaib yang menolong Eliezer, Abraham, dan Ishak, Tuhan yang sama yang akan menolong adik-adik untuk menemukan masa depan adik-adik. Percaya ya? Yuk, sebelum kita berdoa, Kak Citra mau memberikan ayat hafalan untuk adik-adik. Ayat hafalan ini ada di Mazmur 37 ayat 23. Kak Citra bacakan ya. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Sekali lagi Kak Citra bacakan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Nah, firman Tuhan sudah selesai. Kak Citra percaya adik-adik semua akan Tuhan tuntun, akan Tuhan pimpin, dan nanti saat adik-adik sudah besar, adik-adik akan menjadi orang-orang yang sukses dan berhasil karena adik-adik mengandalkan Tuhan. Yuk, mari kita semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik,
Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk hari Minggu yang indah. Kami mengucap syukur. Tuhan, kami mau belajar untuk menjadi seperti Eliezer, belajar mengandalkan Tuhan. Kami mau tahu Tuhan, pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan untuk hidup kami. Kami mau menjadi anak-anak yang sukses dan berhasil saat kami besar nanti. Tuntun kami Tuhan, pimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Pastinya selalu bagus ya, dan jangan lupa buat didengarkan dan diterapkan dalam kehidupan adik-adik semuanya. Untuk yang ingin memberikan persembahan bisa melalui rekening di bawah ini, atau bisa dititipkan ke papa mama pada saat ibadah di hari Minggu. Dan jangan lupa untuk aktivitas difotokan dan dikirimkan ke grup WA masing-masing. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Puaskan Yesus! Tuhan Yesus, terima kasih sudah mati. Tuhan.
masing-masing bertemu papa dan mama. Sebelum pulang, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, duduk dengan tenang. Kak Citra akan pimpin adik-adik dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami mengucap syukur. Sebentar kami mau pulang, Tuhan memberkati kami dimanapun kami berada. Biar Tuhan yang jadikan kami terang di sekolah kami, di tempat main kami, dimanapun kami berada. Kami menjadi berkat untuk teman-teman kami, untuk orang tua kami, dan orang-orang yang kami kenal. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dadah adik-adik semua, sampai jumpa di minggu-minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.